Halo, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Topik hari ini sangat relevan ya buat kita semua. Stres. Tapi kita nggak akan bicara soal stres sesaat yang mungkin bikin deg-degan sebelum presentasi penting gitu. Kita akan menyelami stres kronis. Nah ini nih, jenis stres yang mengendap dan dampaknya ternyata bisa sangat merusak organ paling vital kita, otak. Benar sekali. Dan sumber kita untuk penelusuran kali ini adalah bab 18 dari buku Making a Good Brain Great. Judulnya juga langsung to the point ya. Menenangkan otak, meredakan stres yang membunuh sel. Dari judulnya aja udah kebayang ya gimana seriusnya topik ini. Betul. Jadi misi kita bersama ini dalam beberapa menit ke depan adalah membongkar gimana stres yang berkepanjangan ini bisa merusak sel-sel otak kita. Dan yang paling penting, kita akan gali langkah-langkah praktis yang ditawarkan di bab ini buat menenangkan otak dan menjaganya tetap sehat. Mungkin Anda mikir, sedikit stres kan bagus buat motivasi. Buku ini setuju sih deh kalau stres akut, respons cepat gitu ya, terhadap ancaman atau tantangan memang bisa jadi pelindung atau pendorong. Misalnya, bikin Anda sigap menghindar pas ada bahaya gitu. Tapi fokus kita hari ini tuh pada musuh yang beda, stres kronis. Yang ini dampaknya jauh lebih berbahaya dan seringkali nggak kelihatan. Oke. Mari kita bedah lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita terus-menerus merasa tertekan atau cemas? Rasanya kayak ada mesin yang nyala terus gak berhenti-berhenti gitu ya di dalam diri. Persis. Bayangkan aja tubuh Anda itu punya sistem alarm darurat yang super canggih gitu. Nah, saat otak mendeteksi ancaman, dan ini penting nih, ancamannya bisa nyata atau hanya dalam pikiran Anda loh. Bagian otak yang namanya hipotalamus itu bakal neken tombol panik. Tombol ini, namanya CRF, ngirim sinyal ke pusat komando, yaitu kelenjar pituitari. Pusat Komando. Kelenjar pituitari ini terus memerintahkan apa? Jadi pusat komando ini, pituitari, lalu ngirim pasukan khusus, ini hormon ACTH namanya, lewat aliran darah. Tujuannya ke kelenjar adrenal yang letaknya di atas ginjal. Kelenjar adrenal ini kayak pabrik kimia darurat gitu. Begitu dapat perintah dari ACTH, pabrik ini langsung produksi dan lepasin dua senjata kimia utama, adrenalin dan kortisol. Nah, inilah inti dari respons lawan atau lari atau fight or flight yang sering kita dengar itu. Wah, jadi ada semacam reaksi berantai kimiawi yang kompleks ya. Lalu apa efek langsung dari adrenalin sama kortisol ini buat tubuh kita? Adrenalin itu kerjanya cepet banget, mempersiapkan Anda buat aksi fisik. Pupil mata melebar, biar penglihatan lebih tajam, terus jantung detaknya lebih kencang, napas lebih cepat, ini buat pasokan oksigen lebih banyak, darah juga dialihkan dari pencernaan ke otot-otot besar, biar siap gerak. Anda juga mulai keringetan buat jaga suhu tubuh. Sementara itu, kortisol memastikan Anda punya cukup bahan bakar buat aksi tadi. Caranya ya lepasin gula, glukosa, lemak, sama asam amino ke aliran darah. Yang sangat menarik ya dari penjelasan di buku ini, itu gimana otak kita bisa memicu seluruh respons fisik ini hanya dengan membayangkan situasi stres. Jadi nggak harus beneran dikejar singa ya, cukup bayangin tumpukan kerjaan atau habis berantem aja udah cukup. Dahsyat banget ya kekuatan pikiran kita. Sistem alarm ini kan dirancang buat aktif sesaat, terus mati lagi. Tapi kalau stresnya lanjut terus, misalnya karena tekanan kerjaan, masalah keluarga, cemas soal keuangan, sistem ini nyala terus. Akibatnya, kadar kortisol dalam darah jadi tinggi terus-menerus. Nah, kortisol tinggi yang nggak turun-turun ini biang keladinya. Apa aja sih dampak negatif dari kadar kortisol yang tinggi secara kronis ini menurut buku itu? Dampaknya luas dan serius loh. Buku ini mengaitkan kortisol tinggi yang persisten itu dengan peningkatan resiko gangguan kecemasan dan depresi. Terus juga obesitas, terutama numpuknya lemak di perut, penyakit jantung, bahkan penyakit Alzheimer. Sistem imun kita juga bisa tertekan, jadi kita lebih gampang kena infeksi dan penyakit lain termasuk disebut juga kanker. Selain itu, hormon penting lain kayak DHEA itu hormon anti-aging dan testosteron bisa ikut turun. Ujung-ujungnya bisa kehilangan massa otot, nambah lemak, dan ya gairah seksual menurun. Waduh, bener-bener nggak main-main ya dampaknya. Buku ini nyebutin nggak pemicu umum yang bisa bikin kortisol kita melonjak terus, selain stres psikologis ya? Ada beberapa yang disorot, antara lain olahraga yang terlalu intens dan lama, tapi kurang pemulihan. Contohnya atlet ketahanan ekstrim,
atau bahkan pelatihan militer yang berat banget kayak di rekrutan marinir gitu. Kehamilan juga secara alami ningkatin kortisol. Terus kondisi medis kayak depresi dan gangguan kecemasan itu sendiri juga erat kaitannya. Dan, nah ini yang mungkin relevan buat banyak dari Anda. Konsumsi stimulan berlebih, terutama kafein. Buku ini nyebut kalau cuma 2 atau 3 cangkir kopi sehari aja udah bisa berdampak signifikan ke kortisol bagi sebagian orang. Wah, kopi pagi saya jadi kepikiran nih. Tapi yang paling mengkhawatirkan mungkin dampak langsungnya ke otak ya. Betul, ini salah satu poin paling krusial di bab 18 ini. Ada kaitan yang sangat jelas antara stres kronis, kortisol tinggi, dan masalah memori. Penyebabnya, kortisol tinggi ini ternyata bisa bikin sel-sel saraf di hipokampus itu menyusut. Hipokampus itu kan bagian otak yang vital banget buat belajar dan membentuk memori baru. Jadi stres kronis itu secara harfiah bisa memakan bagian otak Anda yang fungsinya buat ngingat. Ya ampun, mengerikan banget ngebayanginnya. Hipokampus menyusut. Iya, dan ini bukan sekedar teori loh. Buku ini mencatat bahwa penelitian nemuin penderita penyakit Alzheimer itu cenderung punya kadar kortisol lebih tinggi dibanding lansia sehat seusia mereka. Ini nguatin dugaan kalau stres kronis bisa jadi salah satu faktor yang kontribusi ke penurunan kognitif terkait usia dan penyakit neurodegeneratif gitu. Oke. Setelah paham betapa merusaknya stres kronis ini, terutama buat otak dan memori kita, rasanya jadi agak cemas juga ya. Tapi jangan sampai kita malah tambah stres mikirnya ya kan? Untungnya buku ini nggak berhenti di masalah aja. Ada solusi, ada harapan. Tentu saja, justru itu fokus utama bab ini, menenangkan otak. Langkah pertamanya, kata penulisnya, ia kesadaran dan penerimaan. Sadari dulu kalau stres kronis itu nyata dan bahaya, terus ambil keputusan sadar buat melakukan sesuatu. Nah, disinilah peran CEO di otak Anda, korteks prefrontal, bagian yang fungsinya buat menilai, merencanakan, dan bikin keputusan rasional, bukan sekedar reaksi impulsif. Menarik banget itu analogi CEO otak. Jadi kita perlu aktifin si CEO ini buat ambil alih kendali dari sistem alarm yang bunyi terus tadi. Terus apa aja nih strategi atau langkah praktis yang ditawarin buku ini buat menenangkan otak? Kita gali yuk beberapa yang paling menonjol. Misalnya, langkah 3, tidur yang cukup. Ini kedengaran klise sih, tapi sepenting apa sih sebenarnya? Sangat penting. Buku ini ngegarisbawahi kalau tidur kurang dari 6,5 jam semalam secara konsisten, itu nggak cuma nurunin kemampuan kita ngatasin stres besoknya, tapi juga ganggu banyak fungsi otak lain. Secara spesifik, kurang tidur itu dikaitkan sama resistensi insulin. Itu kondisi di mana sel tubuh kurang responsif sama insulin. Orang kurang tidur bisa produksi 50% lebih banyak insulin, tapi sensitivitas selnya turun 40%. Ini jalur cepat menuju resiko diabetes tipe 2 dan obesitas. Dan ironisnya, ya kita ini tidurnya makin sedikit dibanding generasi-generasi sebelumnya. Fakta yang mengkhawatirkan ya. Pasti banyak nih yang ngerasa, saya susah tidur. Buku ini ngasih tips konkret nggak buat ningkatin kualitas tidur? Ada, cukup banyak. Intinya sih menciptakan ritual atau kebiasaan yang ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya tenang dan istirahat. Beberapa saran utamanya misalnya, hindari paparan layar TV, ponsel, laptop minimal 1-2 jam sebelum tidur. Apalagi konten yang bikin cemas ya. Coba baca sesuatu yang nenangin, mungkin agak ngebosenin dikit. Buku ini malah nyontohin kitab bilangan atau buku biokimia. Baca buku biokimia sebelum tidur. Unik banget tipsnya. Ada lagi nggak? Lembut di punggung atau kaki, dengerin musik instrumental yang lambat dan tenang, atau suara alam kayak hujan atau ombak. Ada juga saran nyoba campuran susu hangat sama sedikit ekstrak vanila dan gula. Katanya bisa bantu ningkatin serotonin, zat kimia otak yang nenangin itu. Dan yang gak kalah penting, mengkondisikan kamar tidur cuma buat tidur dan keintiman ya, bukan buat kerja atau nonton TV. Ini bagian dari teknik terapi kontrol tidur. Terapi kontrol tidur, gimana tuh prinsipnya? Prinsip dasarnya itu memperkuat hubungan antara tempat tidur sama tidur itu sendiri. Jadi cuma ke tempat tidur pas Anda bener-bener ngantuk. Kalau nggak bisa tidur setelah beberapa saat, katakanlah 15-20 menit, bangun aja. Pindah ke ruangan lain, lakukan aktivitas santai sampai ngantuk lagi, baru balik ke tempat tidur. Terus, tetapkan jam bangun yang sama setiap hari, termasuk weekend. Dan hindari tidur siang kalau itu ganggu tidur malam Anda.
Gimana soal obat tidur? Pandangan buku ini apa? Buku ini memposisikan obat tidur itu sebagai pilihan terakhir aja dan solusi jangka pendek. Alasannya jelas, ada potensi efek samping kayak pusing atau hangover besok paginya dan risiko ketergantungan kalau dipakai terus-menerus. Penekanannya ya, coba dulu berbagai strategi non-obat. Oke, jadi tidur berkualitas itu pondasi penting ya. Strategi lain yang dibahas itu. Langkah 6. Latih hipnosis diri. Ini kedengeran agak esoteris nggak sih buat sebagian orang? Mungkin kedengeran gitu ya, tapi buku ini menggambarkannya sebagai alat relaksasi yang ampuh banget, mirip meditasi mendalam gitu. Penulis buku ini malah cerita pengalaman pribadinya pas belajar dan pakai teknik ini di sekolah kedokteran dan pas kerja di rumah sakit militer Walter Reed. Oh iya, ada cerita menarik dari pengalamannya itu? Ada. Dia cerita gimana dia ngajarin teknik hipnosis diri sederhana ini ke pasien insomnia kronis di rumah sakit. Hasilnya cukup, mencengangkan sih. 8 dari 10 pasien itu akhirnya bisa tidur tanpa bantuan pil tidur lagi. Ini nunjukin potensi besar dari teknik ini loh. Wow, 8 dari 10 itu angka yang signifikan banget. Terus gimana cara kerjanya? Menurut penjelasan di buku ini, ada bukti ilmiahnya gitu? Buku ini ngutip studi pencitraan otak yang nunjukin kalau hipnosis itu bisa bantu menyeimbangkan aktivitas otak. Lebih spesifiknya, hipnosis bisa ningkatin aktivitas di area otak yang terkait sama fokus dan perhatian, seringnya di belahan otak kiri, sambil di saat yang sama nenangin area yang memproses rasa sakit atau kecemasan. Cara melakukannya pun sebenarnya cukup simpel dan bisa dipelajari siapa aja. Boleh dijelasin sedikit nggak caranya? Tentu. Pertama, cari posisi nyaman, duduk atau tiduran di tempat yang tenang. Pejamin mata, ambil napas dalam beberapa kali, pelan-pelan, terus pakai kekuatan imajinasi Anda. Bayangin diri Anda ada di tempat yang damai banget, tenang dan bikin rileks atau ngantuk. Buku ini ngasih contoh bayangin duduk nyaman depan perapian anget di kabin gunung atau tiduran santai di pantai pas matahari terbenam. Jadi kita kayak bikin tempat aman gitu ya di pikiran kita. Tepat, dan libatkan semua indera Anda di imajinasi itu. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, suara api, ombak, apa yang Anda rasain di kulit, angetnya api, angin sepoi, apa yang Anda cium baunya. Biarin diri Anda tenggelam di suasana damai ini selama 10-15 menit, abis itu pelan-pelan balikin kesadaran Anda ke lingkungan sekitar. Ada catatan menarik dari penulisnya, kalau Anda malah ketiduran pas latihan ini, itu tanda bagus. Artinya Anda emang butuh istirahat. Teknik yang patut dicoba nih kayaknya. Lanjut ya, ada langkah 7, menjadi mesin biofeedback Anda sendiri. Istilah biofeedback ini mungkin belum semua orang familiar. Bisa dijelasin? Biofeedback itu dasarnya ya, teknik yang pakai alat elektronik buat ngukur dan ngasih tahu Anda secara langsung, feedback gitu, tentang apa yang lagi terjadi di dalam tubuh Anda pas lagi stres atau rileks. Misalnya, alatnya bisa ngukur suhu jari tangan Anda, biasanya dingin pas stres, tingkat keringat di kulit, kecepatan dan kedalaman nafas, detak jantung dan variasinya, HRV, ketegangan otot, bahkan pola gelombang otak. Jadi alat ini kayak cermin yang nunjukin reaksi stres internal kita ya? Terus gimana kita bisa jadi mesin biofeedback sendiri tanpa alatnya? Tujuannya bukan gantiin alatnya sih, tapi belajar dari prosesnya. Dengan bantuan alat biofeedback dan bimbingan terapis, Anda jadi belajar ngenalin sinyal-sinyal internal stres Anda. Misalnya, tangan mulai dingin, napas jadi pendek, otot rahang kaku. Terus, Anda diajarin teknik buat secara sadar ngubah respons itu. Contohnya, belajar ngangetin tangan, ngelambatin napas, ngerileksin otot. Lama-lama, Anda jadi lebih peka sama sinyal tubuh sendiri dan bisa nerapin teknik relaksasi itu bahkan tanpa alat. Anda belajar ngendalin respons lawan atau lari secara proaktif. Ini ngasih rasa kontrol yang luar biasa. Jadi intinya melatih kesadaran sama kontrol atas respons fisik kita terhadap stres ya. Masuk akal sih. Langkah berikutnya, langkah 8. Hindari zat pemicu stres otak. Ini kayaknya pengingat penting ya. Iya, ini kayak balik ke dasar lagi. Buku ini ngingetin kalau konsumsi kafein dan nikotin berlebihan itu bisa nyempitin pembuluh darah, termasuk yang ke otak. Ini bisa hambat aliran darah dan oksigen, dan jangka panjangnya bisa percepat penuaan otak.
Selain itu, zat-zat stimulan lain yang kadang ada di suplemen biasanya buat energi atau nurunin berat badan, kayak ephedra yang udah dilarang di banyak negara ya. Sinefrin, yohimbin, dan guarana itu juga disebut bisa nambah beban stres di otak. Wah, berarti kita perlu lebih bijak ya sama apa yang kita konsumsi? Terakhir, langkah 9. Pertimbangkan suplemen perda stres. Nah, ini topik yang selalu menarik perhatian nih. Apa kata buku ini? Buku ini memang nyebutin beberapa suplemen yang potensinya bisa bantu, kayak vitamin B kompleks yang disebut sangat efektif, St. John's wort buat mood, 5-HTP, SAMI, L-theanine dari teh hijau, sama valerian buat relaksasi dan tidur. Tapi ada peringatan gede banget yang nyertain. Penggunaan suplemen itu sebaiknya selalu di bawah pengawasan profesional kesehatan yang kompeten. Jangan terkecoh sama label alami. Alami itu bukan berarti bebas efek samping atau bebas interaksi sama obat lain atau kondisi kesehatan Anda. Konsultasi itu wajib hukumnya. Peringatan yang sangat penting itu. Jadi, suplemen mungkin bisa bantu, tapi bukan jalan pintas ya, dan perlu hati-hati banget. Selain langkah gaya hidup dan potensi suplemen ini, buku ini nyinggung peran terapi psikologis juga nggak? Iya, ada singgungan penting soal ini. Disebutin kalau berbagai bentuk psikoterapi, khususnya terapi kognitif perilaku, CBT, yang fokusnya bantu Anda ngenalin dan ngubah pola pikir negatif atau nggak realistis, itu terbukti bisa bantu nyeimbangin fungsi otak. Menariknya, efek penyeimbangan dari terapi ini di otak bisa mirip sama efek obat-obatan, tapi ya tanpa efek samping fisik obat. Oh iya? Ada contohnya, buku ini ngasih contoh studi pada orang dengan fobia laba-laba. Nah, setelah mereka jalanin terapi kognitif, pas di-scan otaknya nunjukin kalau aktivitas di pusat rasa takut mereka jadi lebih tenang pas lihat gambar laba-laba. Mirip sama efek obat anti cemas. Ini ngegarisbawahi gagasan kuat. Ubah pikiran Anda, maka Anda bisa mengubah otak Anda. Luar biasa ya. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, dari penelusuran kita berdasarkan bab 18 buku ini. Stres kronis itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dampaknya nyata, bisa ngerusak sel-sel otak kita, terutama di pusat memori, hipokampus itu. Tapi, dan ini bagian pentingnya nih, kita nggak sepenuhnya pasrah kok. Sama sekali enggak. Justru buku ini ngasih semacam peta jalan buat kita ambil alih kendali. Kita bisa secara aktif lakuin langkah-langkah buat nenangin sistem saraf kita, ngelindungin otak kita dari kerusakan lebih lanjut akibat stres yang kelamaan ini. Tadi, prioritaskan tidur berkualitas sebagai pondasi. Terus, eksplorasi teknik relaksasi kayak hipnosis diri atau belajar ngelola respons fisik lewat kesadaran ala biofeedback. Dan tentu aja, perhatiin apa yang masuk ke tubuh kita dan gimana kita ngelola pikiran-pikiran yang bikin stres itu. Persis. Ini soal merawat otak secara proaktif. Sama kayak kita rawat kesehatan fisik kita pakai olahraga dan nutrisi, kita juga perlu rawat kesehatan otak kita pakai manajemen stres yang efektif. Ngambil kendali atas apa yang bisa kita kontrol, pola tidur, teknik relaksasi, pola pikir, asupan zat tertentu, itu investasi jangka panjang buat kesehatan mental dan fisik kita secara keseluruhan. Nah, sebagai penutup nih, untuk Anda renungkan. Kalau pikiran kita aja udah cukup kuat buat memicu seluruh kaskade respons stres fisik cuma dengan ngebayanginnya, seberapa dahsyat ya potensi pikiran positif, imajinasi yang menenangkan, dan niat kuat yang kita arahkan secara sadar buat menyembuhkan dan menenangkan otak kita setiap hari? Sebuah pertanyaan untuk dibawa pulang.